Halo teman-teman, selamat datang di sesi Yuk Belajar Bahasa Polandia. Nah, pada bagian satu ini kita akan belajar hal yang paling krusial, yaitu alfabet dan cara membacanya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, saya sendiri itu baru mempelajari bahasa Polandia dan cara saya berbicara bahasa Polandia belum sepenuhnya benar. Nah, di sini saya hanya memberikan gambaran umum saja untuk orang Indonesia yang mau mempelajari bahasa Polandia. Apabila teman-teman ingin berbicara seperti native speaker-nya Polandia, nah teman-teman bisa mengunjungi langsung website atau belajar langsung dari guru yang merupakan orang Polandianya asli. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang alfabet dalam bahasa Polandia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, alfabet dalam bahasa Polandia itu hampir sama dengan alfabet dalam bahasa Indonesia. Cuman di sini saya bedakan menjadi 3 warna. Yang pertama, alfabet yang berwarna hitam itu adalah alfabet yang sama persis dengan bahasa Indonesia, sekaligus cara membacanya juga sama dengan bahasa Indonesia. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian, perhatikan di sini ada alfabet tambahan yang berwarna merah. Nah, alfabet yang berwarna merah ini adalah alfabet khas dalam bahasa Polandia. Cara membacanya berbeda. Nanti juga akan kita bahas. Kemudian, ada alfabet yang berwarna abu-abu, Q, V, dan X. Nah, alfabet ini hanya digunakan untuk istilah asing dalam bahasa Polandia. Jadi, kalau kata-kata atau vocab atau kosakata dalam bahasa Polandianya sendiri itu tidak menggunakan 3 alfabet ini, Q, V, dan X. Oke, lanjut ke berikutnya. Ada digraphs dan trigraphs. Nah, sesuai di sini, di adalah 2, tri adalah 3. Jadi, digraphs itu adalah gabungan dari 2 alfabet yang cara membacanya itu satu. Jadi, kalau teman-teman nanti menemukan banyak huruf konsonan yang termasuk digraphs ataupun trigraphs dalam satu kata itu nggak perlu pusing, karena dibacanya jadi satu, nggak terpisah satu-satu gitu. Nah, kalau di tadi 2, tri itu adalah 3, berarti ada 3 alfabet yang menjadi satu. Jadi di sini ada DZI atau G. Oke, ini sebagai info saja, nggak perlu fokus ke sini, kita lanjut ke berikutnya. Nah, cara membaca dalam bahasa Polandia. Nah, keuntungan kita sebagai warga Indonesia, cara membaca bahasa Polandia itu sama persis dengan bahasa Indonesia. Apa yang ditulis, itulah yang dibaca. Jadi beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tulisannya studi, bacanya study, kan beda. Nah, kalau di bahasa Polandia, apa yang ditulis itulah yang dibaca. Tapi harus menyesuaikan dengan alfabet-alfabet khusus yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke, langsung saja. Sesi pertama, alfabet yang cara bacanya sama dengan alfabet bahasa Indonesia. Nah, di sini ada A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, Z. Sama persis kan? Nah, oke. Sekarang kita lihat ke contoh cara membacanya. Di sini saya bagi dalam 3 kolom. Sebelah kiri ada bahasa Polandia beserta tulisannya, kemudian ada cara membacanya, dan yang sebelah kanan adalah bahasa Indonesianya atau artinya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Tulisannya berat, bacanya ya berat. Tulisannya siostra, bacanya juga siostra. Tulisannya kasa, bacanya kasa. Tulisannya tabletka, bacanya tabletka. Tulisannya imbir, bacanya imbir. Kemudian tulisannya ananas, ya bacanya juga ananas. Nah, artinya bisa teman-teman lihat di kolom yang sebelah kanan ini. Oke,
Lanjut ke cara membaca alfabet lainnya atau alfabet khusus. Nah, balik lagi saya tekankan, mungkin cara pelafalan saya juga masih belum sempurna, masih belum sama persis dengan native aslinya. Jadi, ini cuman sebagai apa ya? Gambaran gampangnya aja. Jadi kalau kita orang Indonesia mau baca bahasa Polandia nih, kalimat dalam bahasa Polandia itu masih agak-agak mirip gitu, meskipun tidak 100% sempurna. Oke, mulai dari yang pertama. A yang ada ekornya, itu bacanya ong. C tanpa apa-apa, itu bacanya TS, sese. Kemudian C dengan garis atas, itu baru bacanya C. E dengan ekor, itu elm. Elm. J bacanya Y. L dengan garis, dengan coretan, bacanya W. N garis atas bacanya nya. O garis atas bacanya u. S garis atas bacanya sh. W dibaca v. Y, nah kalau di alfabet Polandia itu bacanya y. Tapi kalau dalam kata bacanya e lemah. Seperti di kata menarik. Atau seperti di kata seperti. Kan tapi lemah ya, Kemudian Z ada garisnya Z dan Z ada titiknya adalah Z. Nah, kalau masih belum jelas dan pengen tahu gimana pelafalan aslinya, teman-teman bisa melihat di link bawah. Oke, sekarang kita langsung aja contoh cara membacanya. Perhatikan, di sebelah kiri itu huruf-huruf yang berwarna merah itu adalah alfabet khusus. Jadi bacanya juga khusus. Nah, kalau yang hitam itu cara bacanya sama seperti bahasa Indonesia. Saya baca, teman-teman ulangi ya. Kita sama-sama melafalkan kata-kata tersebut. Yang pertama, papaya. Papaya. Karena J cara bacanya kan Y. Oke. Yang kedua, vuyek. Vuyek. W dibaca V. J dibaca Y. Vuyek. Oke. Kemudian yang ketiga tulisannya mieso, tapi ada ekornya. Ini dibacanya elm. Jadi bacanya miengso. Miengso. Oke. Lanjut, tulisannya ulica. Tapi kalau cuma C aja bacanya kan TS, sese. Jadi ulitsa. Ulitsa. Oke. Nah, yang berikutnya tulisannya jaja, tapi J tadi dibacanya Y. Berarti bacanya jadi yaya. Yaya. Oke. Berikutnya tulisannya biali, tapi L-nya ada coretan. Kalau L ada coretan dibacanya W. Kalau Y dibacanya tadi E. Jadi biawa. Biawa. Artinya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Oke, sama-sama saya baca terus teman-teman ikuti ya. Papaya. Papaya. Vujek. Vujek. Miengso. Miengso. Ulitsa. Ulitsa. Yaya. Yaya. Biawa. Biawa. Nah, kalau teman-teman masih bingung di tengah ini ada cara membacanya. Jadi, teman-teman bisa tutup dulu yang tengah, baca yang sebelah kiri, nanti sesuaikan dengan yang di tengah ini. Nah, artinya ada yang di sebelah kanan. Oke, lanjut ke berikutnya. Cara membaca digraphs dan trigraphs. Seperti yang sebelumnya saya bilang, bahasa cara pelafalan saya juga belum sempurna, tapi di sini saya cuma mau menggambarkan secara umumnya saja. Jadi, kalau tulisan ketemu huruf CH jadi satu, itu C-nya nggak dibaca, cuma H aja. Makanya cara membacanya adalah H. Kalau CZ di sini bacanya C. Sekali lagi, kalau mau yang lebih jelas dan lebih benar, itu bisa lihat di website Polis aslinya. Kalau DZ itu bacanya Z, kalau DZ dengan garis atas bacanya J,
DZ dengan titik bacanya J, RZ itu Z. Jadi R-nya hilang, nggak dibaca. Kalau SZ itu Sh, kalau DZ itu Z. Oke, langsung saja ke cara membacanya. Oke, di sebelah kiri itu tulisan dalam bahasa Polandia. Cara membacanya ada di bagian tengah dan artinya ada di sebelah kanan. Nah, kalau yang warnanya hitam, itu cara membacanya sama seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau yang warnanya merah itu adalah huruf-huruf khusus dalam bahasa Indonesia. Oke, langsung aja. Yang pertama, tulisannya Morze. Tapi kalau dalam bahasa Polandia tadi kan kalau ada RZ, R-nya nggak dibaca. Jadi cara membaca yang benar adalah Moze. Moze. Oke, lanjut ke bagian kedua. SZ Kitsch. SZ digabung tadi jadi Sh. C aja itu jadi TS. Jadi skits. Skits. Oke, lanjut ke yang ketiga. CZ Cesar Woni tulisannya. Tapi di sini CZ. CZ itu C. C. W itu jadi V. Y itu jadi E. Sorry. Y itu jadi E. Jadi Czerwona. Czerwona. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Tulisannya PRZ Prasjam. Oke, di sini kita punya di graf RZ, berarti R-nya hilang, nggak dibaca, dan SZ yang dibaca jadi Sh. Jadi cara bacanya PZ Prasham. PZ Prasham. Artinya maaf atau permisi. Nah, PZ Prasham ini bakal banyak didengar di minimarket. Jadi kan lorongnya itu kan sempit tuh. Jadi kadang kalau orang mau lewat dan kita menghalangi jalan, biasanya mereka bilang PZ Prasham. Nah, jadi kalau sudah mereka ngomong kayak gitu, kita bisa minggir ngasih jalan ke mereka. Jadi, makanya penting banget kita tahu bahasanya. Jangan sampai orang sudah ngomong tapi kita nggak ngerti terus kita masih menghalangi jalan. Kan lama-lama orangnya gondok gitu. Oke, lanjut lagi. Yang berikutnya. Tulisannya Dezien Dobry. Tapi DZI bacanya tadi J. Jadi cara membacanya Jen Dobre. Jen Dobre. Artinya selamat pagi. Nah, Jen Dobre ini adalah kalimat yang sering banget didengar dalam bahasa Polandia. Jadi, meskipun di internet nih, Polandia itu terkenal sebagai orang-orangnya kaku, jarang senyum, kurang ramah, dan sebagainya. Tapi dari pengalaman saya sendiri, orang-orangnya itu ramah. Jadi kalau kita masuk ke minimarket kayak Zapka gitu, nah terus ketemu sama kasirnya, itu dua-duanya dari kita maupun kasirnya itu biasanya nyapa, "Dzień dobry," gitu. Begitu. Begitu pula kalau misalnya kita papasan sama orang di jalan, kita sama-sama saling melihat dan kira-kira orang itu kelihatannya ramah. Nah, itu juga kita bisa menyapa dengan "Dzień dobry," gitu. Oke, lanjut yang terakhir adalah tulisannya Dobry Wieczór, tapi bacanya jadi Dobre Wieczór. Oke, artinya selamat sore. Nah, sekarang sekali lagi kita baca sama-sama terus teman-teman ulangi ya. Oke, yang pertama Moze. Moze. Szkic. Szkic. Czerwona. Czerwona. Przepraszam. Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oke, semoga teman-teman bisa lebih paham dan jangan lupa dipelajari juga bahasa Indonesianya. Oke, sekarang kita latihan membaca. Slide terakhir untuk pelajaran hari ini. Oke, untuk terjemahan Indonesianya bisa lihat di gambar atau di sini sudah ada tulisannya. Yang warna merah itu adalah bahasa Polandianya, yang bawah ini yang warna hitam kecil adalah cara membacanya. Saya baca, teman-teman bisa ulangi ya. Jabłko. Jabłko.
papier, papier. Woda, woda. Kurczak, kurczak. Kobieta, kobieta. Książka, książka. Gazeta, gazeta. Sklep, sklep. Dom, dom. Mężczyzna, mężczyzna. Oke, segitu saja pelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman paham dan videonya bermanfaat. Teman-teman bisa latihan membaca dengan cara mencari artikel-artikel dalam bahasa Polandia, kemudian latihan membaca. Jadi, sama seperti pelajaran bahasa-bahasa lainnya, atau sama seperti ketika kita belajar matematika. Semakin sering kita berlatih, maka semakin lancar juga dan semakin mudah juga kita memahaminya. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video bagian kedua.